disukai anak. Apa, Mas? Ya terserah anak. Siap. Ini ada lagi, Mas Riko. Membantu anak yang sedang kecewa dan luka batin karena papanya dan karena keadaan ekonominya harus sampai berhenti kuliah. Itu seperti apa, Mas? Sebelum kita membantu anak, kita harus membantu diri kita sendiri dulu. Ya. Itu kan yang pertama kan. Biasanya orang tua ada ego. Oh, ini yang salah anakku ini. Aku nggak ada salah apa-apa lah. Yang pertama, poin pertama adalah kita baru bisa membantu orang ketika kita sudah nggak ada masalah. Oke? Kalau kita masih ada beban masalah, kita masih bermasalah dengan diri sendiri, belum berdamai dengan pikiran dan emosi, ya buru-buru mau bantu anak. Wong kita belum selesai. Ya pasti alang kadut, buyar, sudah pasti buyar. Makanya sebelum kita melemparkan umpan ke anak, ya kita harus sadar, oh ketika anakku ini nggak bisa kuliah, ternyata aku ada rasa kecewa nih sebagai orang tua. Nah itu disadari dulu, ketika kita udah bisa berdamai dengan emosi dan pemikiran kita yang timbang tindih, baru kita bisa menangani anak kita. Ketika kita sudah kosong, kita bisa merangkul anak kita. Ketika kita belum kosong, ya kita nggak bisa merangkul anak kita secara apa adanya. Jadi kita dulu sendiri, kita dulu lah. Kalaupun misal Mas Rosi sama istrinya, ya Mas Rosi dulu. Walaupun secara dalam pandangan masyarakat itu istrinya yang bermasalah, tapi tetap Mas Rosi dulu. Oke. Tidak melempar tanggung jawab ke orang lain. Meskipun dalam sudut pandang masyarakat, istrinya yang bermasalah. Oke, siap, Mas. Jadi kita harus selesaikan masalah secara person dulu ya, baru kita lempar ke yang lain gitu mungkin. Oke, Mas. Ini juga ada lagi titip pertanyaan katanya. Manusia dilahirkan jika Tuhan menciptakan ada begitu banyak makhluk lain dengan kekuatan luar biasa di atas manusia. Lalu apa peran manusia sebenarnya, Mas? Kenapa harus ada kebaikan dan keburukan? Nah, yang bikin kebaikan dan keburukan sistem masyarakat. Humanity. Apakah alam membuat baik dan buruk? Misal lah, singa makan kucing. Apakah itu baik dan buruk? Ya memang kalau kita pencinta kucing, ya kalau kita pencinta kucing, buruk. Macan ini kisru. Tapi kalau macan itu kebetulan adalah hewan yang langka dan tinggal satu-satunya di dunia, kira-kira apa tanggapannya? Oh, ini baik untuk melestarikan macan itu. Keberlangsungan hidupnya. Iya kan? Berarti baik dan buruk itu cuma konsepsi dari pendidikan manusia. Ya which is itu diperlukan. Tapi ketika kita terlalu terjebak dengan konsepsi baik dan buruk, hidup kita pasti menderita. Terkait peran, ya intinya gini, ketika kita memahami bahwa kita itu punya peran tertentu di dalam kehidupan kita, hidup kita itu seakan terbebani. Iya kan? Seakan tujuan kita atau tujuan di depan itu lebih penting dari kehidupan itu sendiri. Di situ pasti mulai melenceng, sudah tidak ngeflow. Ada sebuah usaha untuk memastikan tujuan kita berhasil. Jadi paling benar adalah perannya ya udah di ngeflow aja, dialami total saat ini, hidup ya saat ini. Itu kan pasti ngeflow kan, kita pasti sampai ke peran kita yang sesungguhnya. Asal kita jalannya ngeflow. Tapi kalau kita jalannya melawan frame semesta, ya pasti melenceng. Berarti apa yang kita lihat itu tidak semuanya sesuai dengan justice kita masing-masing. Ya sama kayak inilah. Tergantung sudut pandang tadi. Kalau ini tak lihat dari sini ya baik, sama lihat dari situ ya negatif. Jelek kan? Apaan? Garis doang. Tapi kalau sama pindah ke sini ya, wih gunung rek, bagus. Sama kayak tadi. Oke, Mas Riko. Lantas menginginkan sesuatu dengan tidak melekat atas keinginan dengan cara tiba-tiba banyak menghampiri dengan tidak terduga. Apa manfaat mirroring itu, Mas Riko? Mirroring. Jadi gini, mirroring itu adalah aktivitas yang sangat tipis, aktivitas yang sangat kecil ya.
kecil cuma kita berkaca, duduk, dan kemudian kita mengizinkan pendaman emosi muncul. Ketika muncul, itu yang paling penting. Momen ketika emosi yang muncul adalah momen yang paling penting, bukan mirroringnya. Ketika muncul, diapain? Nah, biasanya pertanyaannya orang-orang itu. Ketika orang tanya, ini kalau emosinya sudah muncul diapain? Berarti dia mau lari. Iya kan? Oh, emosiku sedih muncul, nggak enak nih. Sudah mulai kerasa. Iya kan? Terus aku tanya, terus dia tanya ke mentornya, Tor, gue harus ngapain? Saran yang benar adalah ya nggak ngapa-ngapain, ya dibiarin aja. Ketika dibiarin kita nggak lari. Tapi kalau kita ada aktivitas tertentu untuk melenyapkan emosi yang sedang muncul, ya berarti kita lari. Apapun aktivitasnya. Entah itu bahkan ibadah, entah itu meditasi, entah itu belanja, entah itu spiritual atau duniawi. Untuk tidak lari itu kan tidak gampang, Mas. Nah, itu caranya, trik-triknya seperti apa? Soalnya saya merasakan sendiri loh. Kalau kita emosi, untuk tidak lari dari emosi itu susah loh. Justru sebetulnya yang susah itu adalah lari. Lari kan butuh usaha. Misal zaman sedih, zaman harus ngerokok. Ngerokok kan butuh energi. Sedangkan ketika zaman sedih, zaman nggak ngapa-ngapain kan nggak mengeluarkan energi apapun. Iya kan? Tapi karena kita sudah terbiasa lari, jadi seakan-akan dibiarin tuh kayak seakan-akan susah, padahal nggak gampang. Jadi susah karena kita sudah otomatis ada desain untuk lari. Makanya kita perlu nyatet nih, aktivitas apa aja yang biasanya kita pakai buat lari. Tiap orang pasti beda. Ada yang rokok, ada yang olahraga, ada yang meditasi, ada yang minum alkohol, ada yang makan, ada yang jalan-jalan, dan lain-lain. Nah, itu yang perlu kita identifikasi. Itu termasuk orang bingung nggak itu? Apanya? Kalau kita lari itu. Atau diem aja gini bingung nggak? Nah, yang bingung kan pikiran. Pikiran tanya, ini ngapain sih? Ya udah dibiarin lewat. Biarin aja gitu. Justru lebih gampang menyadari pikiran yang bingung daripada pikiran yang merasa paham. Iya kan? Jadi ada suatu kisah dulu di ajaran Do atau Tao, itu ada istilah merasa apa ya? Merasa tercerahkan. Iya. Jadi ketika lebih gampang menyadarkan orang yang bingung daripada menyadarkan orang yang merasa sudah paham. Ketika bingung itu kan ramai pikiran. Iya, kacau lah. Kacau kan? Tumpang tindih. Benar. Tapi ketika dia paham, pikirannya itu selaras. Tapi dia masih teridentifikasi dengan pikirannya. Kalau bingung gampang, tinggal dilihat. Kita menjauh dari frame pikiran. Tapi kalau kita merasa paham, kita kan nempel. Dan itu pikirannya selaras. Satu sama lain itu sinkron. Itu agak susah untuk disadari. Oke. Butuh kesadaran yang cukup intens. Siap. Jadi kalau kalian bingung, itu kalian harus bersyukur. Gampang sadarnya. Oke, siap, Mas. Next question ini, Mas. Banyak sekali nih dari teman-teman ngaji Rosoe. Bagus-bagus lagi pertanyaannya. Samskara itu harus disadari dan diterima. Perbedaan melepaskan rilis dengan menyadari atau menerima, apa ada bedanya, Mas, atau sama saja? Jadi gini, yang penting itu praktek, yang penting. Intinya gitu. Misal aku ngomong udah lepaskan aja emosinya. Ada 10 orang nih, audien, itu pasti pahamnya beda-beda. Maksudku melepaskan itu ya udah dilepaskan, ini tetap di sini. Yang 5 ngira melepaskan itu dilempar jauh. Keluar kamar ini. Tidak harus dilempar itu. Padahal ya ditaruh itu. Intinya gini. Ditaruh. Misal kesadaran itu diibaratkan adalah satu ruang ini. Jadi di semesta cuma ada satu ruang kamar ini. Ketika ada objek emosi yang kita anggap mau dilepaskan, dia mau dilepaskan kemana? Ketika kita ada kesadaran ruang ini total. Bisa nggak ini dibuang keluar ruang? Ketika nggak ada ruang lain? Nggak bisa. Ya cuma bisa dilepaskan genggamannya. Dibiarkan dia ada, tapi kita tidak memberikan atensi. Tidak. Itu maksudnya letting go. Yang biasanya gagal dipahami. Biarin aja. Letting go biasanya disalahpahami untuk melempar objek ke luar ruangan. Padahal nggak ada ruang lain. Nggak ada ruang lain. Hanya ada satu kesadaran utuh. Jadi tidak ada
segala apa yang nggak ada objek satupun di luar kesadaran. Oke, Mas.